sebuah tekanan bahwa kalau saya bacakan di sini ya teman-teman ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saya ulangi lagi, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus ya. Dijelaskan di sana karena kan memang Alkitab sudah menjelaskan, gak mungkin ada orang yang bisa meletakkan dasar yang paling kuat, yang paling kokoh daripada Yesus Kristus itu sendiri. Makanya kalau bayangin kalau misalnya kita udah membuat suatu pondasi di rumah, kita buat dasarnya itu, ini udah dipersiapkan untuk ruangan apa, tiba-tiba kita mau mengubahnya. Kita langsung mau menumpuk dasar itu sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan semaunya kita, akan hancur dan nggak akan jadi dan hasilnya nggak akan maksimal teman-teman. Dan saya mau menjelaskan mengapa perlunya kita Injil ini sebagai dasar dalam setiap hidup kita. Jadi saya mau memberikan dua poin saja teman-teman, manfaat jika kita menjadikan Injil sebagai dasar. Ya, kalau kita menggunakan Injil sebagai dasar, yang pertama kita akan hidup sesuai dengan perspektifnya Tuhan, sesuai dengan perspektifnya Allah teman-teman. Karena banyak orang hanya melakukan sesuatu dengan dasar atas keinginan mereka sendiri dan akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menurut Allah baik. Kita hanya melakukan menurut apa yang kita pikirkan itu baik gitu loh teman-teman. Contohnya ya teman-teman ya, kalau saya jelaskan yang saya jelaskan tadi, banyak ada problem-problem di gereja itu teman-teman. Banyak orang-orang mulai untuk memberitakan firman Tuhan tidak berpusat pada Injil. Mereka hanya membagikan firman mengenai mengenai motivasi, kemudian bagaimana cara penyelesaian masalah setiap jemaat-jemaatnya. Tetapi tidak ditekankan bahwa ada Kristus Yesus yang sudah turun, yang sebagai Injil itu yang seharusnya membuat kita kuat teman-teman. Bukan dengan jawaban-jawaban penyelesaian masalah dari pendetanya, bukan bagaimana cara kita lepas dari masalah hutang dan sebagainya. Dan saya ingin tanamkan kepada teman-teman di sini, teman-teman di youth ini, supaya kita bisa mempunyai pemikiran yang dewasa teman-teman, untuk lebih mulai kritis untuk memikirkan apakah memang firman ini benar-benar berpusat pada Injil. Karena kalau misalnya khotbah tidak berpusat dengan Injil, jadinya hanya akan sebuah menjadi ibadah yang formalitas saja. Hanya formalitas, kemudian hanya menyampaikan aturan-aturan. Dan akhirnya Kristen itu hanya sebagai agama yang mengikat kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa kata pendeta. Contoh misalnya, kamu gak ke gereja, nanti kamu gak diberkati Tuhan. Kamu ke gereja lain berarti kamu hilang ini. Mereka menganggap kalau kita ke gereja lain gitu ya, terus pada gitu gereja itu menganggap arek ini menghilang, terhilang, tersesat dan sebagainya. Padahal mungkin aja si jemaat ini lebih berhikmat dan mikir gerejaku enggak berpusat pada Injil ya. Makanya jemaat itu mencoba untuk cari yang lebih benar. Banyak gereja-gereja mungkin merasa kayak kalau kamu enggak persembahan, kamu nanti enggak diberkati gitu. Kalau kamu enggak kasih yang terbaik, nanti Tuhan itu nanti perhitungan nanti kamu nanti dihitung kasih berkat sing dikit, hidupmu nanti enggak enak dan sebagainya. Tetapi akhirnya ya teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan dulu teman-teman di tema khotbah yang sebelumnya, yaitu free man ya teman-teman ya. Free man itu kan artinya kita dibebaskan dari tuntutan dunia. Tetapi malah kita ini hidup malah dituntut apa aturan gereja teman-teman. Jadi jemaat itu datang ke gereja dengan alasan takut supaya enggak dihukum, takut supaya dikira enggak taat. Padahal arti kata taat yang sesungguhnya itu adalah bentuk ekspresi kita, ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Injil itu sudah turun dalam setiap
hati kita, dalam setiap kehidupan kita. Seharusnya itu teman-teman, seharusnya jemaat diajarkan untuk berpusat kepada Injil, bahwa Tuhan itu sudah tebus hidupmu, Tuhan itu udah kasih yang terbaik. Makanya kita harus kasih yang terbaik. Kan simpel loh jadi jawabannya. Bukan karena kamu harus kasih yang terbaik supaya nanti Tuhan itu bisa perhitungkan nanti kamu dikasih berkat dan sebagainya. Enggak, teman-teman. Nah, mengapa saya sampaikan ini? Karena memang kita sebagai anak-anak muda ya teman-teman, sejak hari ini kita mau belajar untuk sebelum kita dewasa teman-teman. Saya selalu mengingatkan bahwa puji Tuhan kita bisa kumpul di youth ini, kita bisa belajar firman Tuhan. Supaya kita nggak kebablasan pada saat kita sudah dewasa. Pertumbuhan kerohanian kita itu terus naik, bukan malah stuck gitu teman-teman. Amin ya teman-teman ya. Dan ya itu, karena mereka hanya memikirkan apa yang menurut mereka baik. Di Roma 14 ayat 17 dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa kok saya menangkap ayat ini? Karena sebab kerajaan Allah itu seperti kalau saya menganggap kehidupan kita, kalau kita hidup bersama Tuhan, kita menjadikan Injil sebagai dasar kita merasakan ada suatu penyertaan yang luar biasa yang Tuhan kasih dalam setiap hidup kita. Itu bagaikan kalau kita ini benar-benar sebagai anak yang dirawat, anak yang benar-benar diperhatikan sama Tuhan. Bagaikan kita hidup dengan Tuhan secara pribadi. Dan banyak orang-orang kalau saya lihat di versi The Message-nya teman-teman ya, dikatakan di sana itu kalau yang di penerjemahannya itu sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kalau di bahasa Inggrisnya itu teman-teman dikatakan bukan menurut apa yang kita pikirkan baik teman-teman, tetapi menurut apa yang sudah Tuhan persiapkan, yang sudah dirancang dan kemudian dibungkus sedemikian rupa sehingga memberikan sebuah sukacita yang luar biasa buat kita semua. Seharusnya itu teman-teman. Dan makanya saya selalu mengingatkan bahwa yuk sama-sama kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mengerti firman Tuhan. Pada saat kita mengerti, oh ini khotbahnya kurang nggak berpusat pada Injil. Khotbahnya kok kayak gini ya, kok hanya memusatkan berkat gitu. Dan akhirnya ya kita juga harus tahu bahwa oh ya ini nggak benar. Bukan berarti kita langsung nodong pendetanya, bukan. Tetapi kita harus belajar untuk manage diri kita supaya mengerti mana yang baik, mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya teman-teman ya. Jadi sangat simpel sekali dan dimana kalau Injil ini sebagai dasar kita bisa melihat sesuatu hal, kita mau pikir bahwa oh ya ini baik menurut Tuhan buat hidup saya. Oh ya ini menurutku baik, cuman kok rasanya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kok nggak sesuai dengan apa yang menurut Tuhan baik. Dan itu ya kita mau menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sebenarnya kalau kehidupan kita sudah bisa menjadikan Injil sebagai dasar hidup kita bisa hidup sesuai dengan alasan Injil itu dalam setiap hidup kita sudah ditebus dosa kita, dan sehingga akan membuat sebuah gaya hidup yang gaya hidup kekristenan yang benar-benar dikatakan di sana damai sejahtera dan sukacita karena Roh Kudus itu ada dalam setiap hati kita. Saya itu udah bekerja teman-teman pada saat bulan September. Sekarang udah bulan Februari, hampir jalan 5 bulan teman-teman. Ya puji Tuhan saya waktu awal-awal kerja, ya masih awal-awal kerjaannya kan masih biasa, gitu, masih sambil belajar. Kemudian pada bulan Februari ini waktu corona itu mulai naik-naiknya teman-teman ya, itu saya ditinggal sendirian di kantor. Jadi ada satu tim support gitu. Jadi saya yang standby di kantor, duanya itu keluar kota semua. Dan di sana saya akhirnya bekerja keras, saya coba untuk belajar
belajar terus memanage diri saya. Bayangin teman-teman, jadi saya itu kerja di IT di salah satu perusahaan, dan saya juga harus membantu beberapa user di kantor. Itu hampir 100 lebih lah orang itu. Itu pun kalau misalnya orangnya membuat masalah hal-hal yang sepele-sepele, itu ya membuat saya kadang capek teman-teman. Kadang hal-hal sepele gini saya manggil saya datang gitu toh. Makanya saya kadang ngerti bagaimana sifat-sifatnya orang-orang di sana itu. Oh, masalahnya pasti ditunggu bentar nanti pasti bisa gitu. Jadi saya ngurus itu, terus tiba-tiba yang lainnya gitu, belum yang di luar kota, belum yang di cabang seluruh Indonesia, teman-teman telepon, WA minta tolong dan sebagainya. Dan saya akhirnya mencoba untuk memberikan yang terbaik dari semua kemampuan saya mau coba belajar. Dan saya ingat bahwa teman-teman saya di luar sana, mereka ada juga yang kayak saya, mungkin berat dikit kerjanya, akhirnya dia merasa kayak kewalahan, oh boy kerja kok dikasih sing berat-berat banget. Bukan bagianku kok aku disuruh kerja. Gitu. Terus masa aku suruh nangani sendiri dan sebagainya. Jadi saya keinget banyak sekali teman-teman saya kayak gitu, dan akhirnya mereka hanya kerja ya keluar masuk. Terus akhirnya mereka nggak ada hasil teman-teman. Dan saya puji Tuhan sekali teman-teman dia. Saya benar puji Tuhan, Tuhan sudah kasih saya hati yang sabar itu. Dan akhirnya saya bisa melewati hal tersebut, dan puji Tuhan. Bayangin teman-teman, saya ditinggal 1 minggu kerja sendirian, tiba-tiba pada saat mereka pulang keluar kota ternyata mereka positif COVID juga. Terus akhirnya WFH. Jadi saya ditambah 3 minggu gitu saya jaga sendirian. Mari gitu ya itu sudah terlewati, dan akhirnya mereka udah balik. Ternyata minggu depannya lagi mereka keluar kota. Jadi saya udah benar-benar udah mempersiapkan diri. Jadi saya itu nggak mau nggak mementingkan, oh kalau aku kerja keras, nanti Tuhan kasih berkat yang lebih. Oh nanti misalnya aku kasih yang terbaik, aku lembur mati-matian, nanti Tuhan pasti perhitungkan kok. Nanti aku nggak jadi batu sandungan dan sebagainya. Bukan itu yang menjadi alasan saya teman-teman. Yang menjadi alasan saya karena ya Tuhan tuh sudah kasih yang terbaik buat hidup saya. Dan kenapa enggak saya mau kasih yang terbaik dari hasil yang Tuhan kasih buat saya. Simple teman-teman ya. Tuhan tuh udah kasih yang begitu besar. Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita. Hal kerjaan kayak gini nih hal yang kecil teman-teman. Saya aja kerjaan itu dikasih sama Tuhan. Jadi semua yang bayangin aja lah. Kayak kalau misalnya kalau kalian melakukan hal ini gitu teman, menjadikan Injil sebagai dasar hidup kalian, akan membuat hidup kalian lebih lagi menjadi damai sejahtera dan sukacita. Bukan karena kita ditakut-takuti kalau wah kamu kalau nggak lembur nanti kamu jadi batu sandungan. Wah kalau misalnya kamu kerja kayak gini nanti dipikir orang wah kamu malas dan sebagainya, orang Kristen kok malas. Jadi kita hidup nggak berdasarkan tuntutan apa kata orang gitu loh. Kita menghidup sesuai dengan bentuk ekspresi kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa sudah Tuhan kasih yang terbaik ya. Kita juga harus kasih yang terbaik. Kita mengerjakan hal yang terbaik itu dari Tuhan. Amin teman-teman ya. Jadi manfaat yang pertama, kita kalau misalnya kita menghidupi Injil ini sebagai dasar hidup kita, gitu, kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu sudah merancangkan yang luar biasa. Tuhan itu sudah menyiapkan dengan luar biasa, dan kalau kita berhasil melewati itu akan ada suatu damai sejahtera dan sukacita yang sangat luar biasa dalam setiap hidup kita. Dimulai sejak anak-anak muda zaman sekarang. Karena memang ya saya jujur saja memang banyak anak-anak muda mungkin sulit melakukan hal ini karena memang ada faktor labil gitu. Mungkin masih anak muda, mereka nggak mau dikekang dan sebagainya. Tetapi percayalah bahwa melalui proses hal ini kalian pasti ke depannya pada saat kalian beranjak dewasa dan kita bisa dipercaya lagi sama Tuhan, itu pasti kita benar-benar dipersiapkan sama Tuhan. Jangan sampai dari salah satu di tempat ini ada yang ketinggalan. Sama-sama kita belajar di sini. Saya selalu ngingatin, oh ya kalau pelayanan sing
give the best gitu. Bukan karena saya yang minta gitu. Karena memang ya kita ini suatu kesempatan. Oh kalau misalnya kita mau beribadah, hari ini kita bisa ibadah kumpul bersama-sama di tempat ini. Itu sebuah kesempatan yang luar biasa Tuhan kasih. Karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita, Tuhan sudah menjaga hidup kita gitu sampai hari ini. Dan kenapa enggak kita datang ke sini menyembah Tuhan dengan segenap hati kita? Bukan karena takut dicari, bukan karena dikira kita kita kabur, enggak ke gereja, kita enggak berjamaah di sini terus dipikir-pikir jelek, enggak teman-teman. Karena memang yaitu bentuk rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus setiap hidup kita. Amin teman-teman ya. Dan selanjutnya teman-teman di poin yang kedua, setelah kita bisa hidup, kita bisa menghidupi Injil ini sebagai dasar, kita bisa mengerti, kita bisa menyerahkan segala hal dalam hidup kita menurut Tuhan, menurut apa yang baik menurut Tuhan ya teman-teman ya. Dan akhirnya setelah kita benar-benar menghidupi Injil itu, lalu apa langkah selanjutnya? Injil itu sudah kita terima, Injil itu sudah kita hidupi. Ya selanjutnya kita bisa meneruskan Injil itu kepada orang lain. Kita bisa meneruskan kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada setiap orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenal Tuhan. Waktu itu saya sama Kak Yafet waktu itu ikut pertemuan gereja itu teman-teman ya. Dan di sana dikatakan ada salah satu orang di situ, dia bertanya ke narasumbernya gitu. Kenapa kok anak-anak di gereja saya itu kok jarang banget ekspos gereja, jarang banget foto-foto di gereja. Itu susah banget disuruh pelayanan. Itu kan saya sampai denger ini ya kok aneh gitu loh. Saya pun juga pernah maksa kalian toh enggak ya. Saya enggak pernah foto-foto gereja dan sebagainya. Dan narasumber ini berkata bahwa memang anak-anak muda itu sulit memang kalau misalnya disuruh pelayanan gitu. Disuruh pelayanan terus membantu aktivitas gereja, kegiatan-kegiatan gereja, mengekspos gereja gitu. Tetapi narasumber ini ngomong gini. Enggak masalah kalau sing penting pada saat di luar sana, anak-anak muda di gerejamu ini benar-benar menghidupi Injil, di mana Injil itu buat semua orang. Yesus Kristus turun ini bukan untuk melayani diri sendiri, teman-teman. Bukan hanya untuk dia turun terus buat kerajaan sendiri, terus dia membuat kerajaannya indah di bumi gini, terus supaya orang-orang memuja. Enggak, teman-teman. Dia malah turun, dia melayani orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenal dia. Sama, meskipun kita mungkin di gereja ini kita berusaha, dia memaksa anak-anak mudanya untuk mengekspos gereja supaya terkenal dan sebagainya. Dan percuma akhirnya keuntungannya hanya ke gereja sendiri. Akhirnya saya juga diingatkan kembali bahwa kita susah-susah melakukan kegiatan-kegiatan di gereja gitu. Kita berusaha, contoh ya, saya kayak kita membuat program gereja, weekly news, terus kita mau buat program-program di ulang tahun dan sebagainya. Ya bukan berarti itu salah teman-teman. Tetapi dia berkata bahwa itu ya kembalinya ke kita lagi. Enggak ada pengaruhnya keluar. Jadi apa yang kita buat, kita kelola, kita capek, kita alasan melayani Tuhan. Akhirnya nanti yang dirasakan ya kita. Akhirnya pelayanan yang kita lakukan di gereja ini lama-lama hanya untuk memuaskan diri kita bahwa pembuktian, oh iya aku ini isa ya melayani kayak gini. Tetapi enggak ada hasil, enggak ada yang bisa dirasakan buat orang-orang di luar sana. Dan saya berpikir bahwa youth kita ini pernah teman-teman, youth kita pernah melayani di program Gospel in Action itu teman-teman ya. Dan itu saya ngelihat, saya juga senang teman-teman. Kalian waktu itu yang di Panti Asuhan di Kembang Kuning itu ya. Saya senang kalian bisa ikut gitu, kumpul. Saya ngelihat memang anak-anak muda itu senang kayak gitu ya. Kita keluar, kita
kita pelayanan keluar, kita membantu orang-orang yang mungkin di luar gereja, mungkin orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan. Dan saya ingin program ini, ya saya mau mulai, teman-teman saya waktu itu juga sempat ngomong sama Peter dan Marco, mungkin ya supaya program ini terus dijalankan. Jangan sampai program ini esensinya itu berubah, teman-teman. Nanti jadinya kayak narasumber itu, uang gereja masuk ke gereja buat intern. Akhirnya yang baliknya ke kita, yang dirasakan berkat ya kita-kita aja yang di gereja. Justru seharusnya Injil itu berkat Tuhan yang sudah kita terima, ya toh. Kita udah tahu bahwa Tuhan itu turun untuk semua orang di luar sana yang belum mengenalnya, ya kita itu dikasih sama Tuhan, kita sudah mendapatkan Injil, ya kita sebarkan buat orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Bukan kita nikmati sendiri. Jadi yuk sama-sama kita mau ya teman-teman ya, kita mau mulai kita mau mengevaluasi diri. Apakah memang, bukan berarti saya memikirkan bahwa kegiatan gereja nggak penting, tetapi kita mau mulai membagi-bagi bahwa tujuan awal Yesus Kristus turun itu untuk kepada semua orang yang belum mengenalnya, teman-teman. Dan tugas kita punya tugas yang Tuhan berikan untuk, yaitu mengabarkan Injil kepada setiap orang di luar sana. Karena memang di hal ini, yaitu teman-teman ya, bahwa Yesus Kristus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Di Matius 5:44, tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan hal-hal itu yang jarang sekali kita lakukan. Karena ya kita selalu dalam lingkup gereja, kita selalu dalam di intern sini. Coba lah misalnya hal ini bisa terjadi pada saat kita mau mulai keluar. Oh mungkin mungkin pas kita mau baik menolong, ternyata ada orang sing nggak respect. Ya itu salah satu jadi ujian, dan akhirnya kita bisa menghidupi firman ini. Kita mau sabar, gitu. Yesus pun pada saat dia mau menolong beberapa orang, gitu, Yesus pun juga sering dimaki-maki, sering dijelek-jelekan. Tetapi dia mengambil langkah apa? Dia mengambil langkah sabar. Dia mau mengasihi setiap orang-orang yang mungkin benci sama dia. Dan saya mau mengajak teman-teman ya kita bisa beribadah di sini, terus kita mau coba nanti kita isa pelayanan keluar. Menurut saya program Gospel in Action ini udah bagus banget teman-teman, dan memang banyak gereja-gereja di luar sana gitu. Kalau kalian mengikuti hasil kerjanya pada saat waktu ditayangkan di ibadah umum, karena jadi gereja-gereja di luar sana sempat kita terbantu dari hasil Gospel in Action ini. Jadi menurut saya ini program yang bagus dari youth ini, bisa memberkati orang-orang di luar sana. Bukan untuk gereja, bukan untuk kepuasan diri kita, bukan untuk hal-hal kepentingan pribadi, tetapi untuk orang-orang di luar sana. Kepentingan kita, terus kebutuhan kita di gereja ini itu ada bagiannya sendiri, teman-teman. Ada bagian-bagiannya sendiri. Meskipun mungkin memang belum tersiapkan, tapi Tuhan tuh pasti ngerti bahwa kalau kita mau melakukan ini sesuai dengan Injil, ya, kita beralasan karena dengan Injil, Tuhan tuh pasti kasih yang terbaik. Tuhan pasti persiapkan buat kita. Amin teman-teman ya. Amin, puji Tuhan. Saya undang untuk main musik. Jadi kita udah belajar teman-teman ya, betapa simpelnya alasan orang Kristen itu untuk hidup. Bukan karena kita dituntut untuk supaya berbuat baik agar kita diselamatkan. Bukan karena supaya kita berbuat baik kita bisa masuk surga.
bukan karena kita mau berbuat baik, karena apa kata pendeta kita mau ngomong, bukan karena tuntutan-tuntutan supaya kita mau bisa memenuhi setiap apa kata permintaan gembala kita, mungkin pemimpin gereja kita. Tetapi cara orang hidup Kristen di mana kita semua diajari untuk taat kepada Tuhan. Taat itu bukan berarti kita takut untuk dihukum dan sebagainya, tetapi taat itu adalah bentuk rasa ungkapan syukur kita. Karena Tuhan itu sudah menolong kita, Tuhan sudah menebus hidup kita. Karena dari firman Tuhan, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihinya. Gak mungkin kita bisa mengasihi Allah kalau kita gak bisa merasakan Injil tersebut dalam setiap hidup kita. Gak mungkin dong. Bayangkan aja dia yang di sorga, dia yang kekal, dia mau mengasihi setiap kita yang fana ini loh, kita gak kekal ini loh. Tapi dia mau turun ke dunia ini, dia mau jadi manusia, dia mau menebus setiap hidup kita, supaya kita semua tahu betapa besar cintanya terhadap hidup kita. Oleh sebab itu kita mau hari ini, kita mau menjadikan Injil sebagai dasar hidup kita. Amin teman-teman ya. Sama-sama kita mau tutup mata kita mau masuk perjamuan kudus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Engkau memberkati kami dalam setiap hidup kami melalui firman hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk menjadikan Injil sebagai dasar hidup kita. Karena Tuhan sudah menebus setiap hidup kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tuhan sudah kasih gift yang terbaik dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu kami ingin taat dalam setiap firman-Mu, taat kepada setiap apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam setiap hidup kami. Karena itulah bentuk rasa ungkapan syukur kami Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini Tuhan, yang sudah menyadarkan setiap kami bahwa Injil itu sudah diberikan buat kami ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Biarlah kami menjadikan Injil itu dasar bagi kehidupan kami, sehingga Tuhan kehidupan kami, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan kami, itu menggambarkan Kristus yang sebagai Injil dalam hidup kami, sehingga ketika setiap orang melihat hidup kami, mereka melihat Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Maxi Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar urapan kuasa dan penyertaan Tuhan semakin hari semakin nyata dalam kehidupannya, baik dalam pelayanan di tempat ini, pekerjaannya, di keluarganya. Tuhan berkati apapun yang hamba-Mu lakukan, Tuhan jadikan berhasil dan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tangan kami sudah ada tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur ini kiranya Tuhan sucikan, kuduskan. Sebentar kami akan satu hidangan dengan Kau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, naikkan kami di dalam nama Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
terima tubuh dan darah Kristus yang lubangi berdiri. Oleh kuasa darahmu, katakan oleh kuasa darahmu, kuasa darahmu, kau telah menebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Ya Tuhan, oleh kuasa darahmu, oleh karya salibmu Tuhan, kami semua hari ini boleh ada. Semua karena kasih karuniamu Tuhan, semua karena anugerahmu Tuhan, bukan karena kuat gagah hebatnya kami sehingga kami hari ini layak berdiri di hadapanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat karya salibmu, buat pengorbananmu yang luar biasa Tuhan. Mari kita siapkan roti di tangan kita. Sama-sama kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Ini adalah roti biasa, tapi dengan iman percaya kita kepada Kristus, ini adalah tubuh Kristus yang rela mati disalibkan untuk menebus setiap kita orang berdosa. Mari kita sambut tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini dengan tangan kanan kita. Cawan berisi anggur ini adalah anggur biasa, tapi dengan iman percaya kita yakin dan percaya ini adalah tubuh Kristus yang sudah membasuh setiap dosa kesalahan kita, membebaskan kita dari segala dosa, membayar lunasnya di atas kayu salib. Mari kita minum, kita terima di dalam nama Yesus. Katakan oleh kuasa darahmu kau telah tebus, kekudusanmu memilikiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku,
oleh kuasa darah. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kami bersyukur buat karya salib-Mu menebus hidup kami, membayar dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Karya salib-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Oh, melayakkan kami, menebus hidup kami, membayar dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu, buat darah-Mu Tuhan yang sudah menjadikan kami ciptaan yang baru. Biarlah Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk setiap hari, dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, kami boleh menghidupi Injil itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari satu hati kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan lewat ibadah pada siang hari ini. Kami percaya setiap ibadah yang boleh kami laksanakan hari ini Tuhan, itu semua semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, kalau misalnya kami di masuk bulan Maret ini, kami boleh sama-sama kembali beribadah secara onsite meskipun secara terbatas Bapak. Biarlah di tengah keterbatasan kami ada kasih-Mu Tuhan yang tak terbatas, mampu menjamah dalam setiap kehidupan kami, memberikan kami semangat dan terus Tuhan membakar setiap api dari kerohanian kami Bapa. Kiranya Engkau mau berkati atas firman yang sudah ditabur pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang hidup, boleh sama-sama menggairahkan api pelayanan kami, boleh sama-sama menggairahkan api dalam setiap kerohanian kami Tuhan. Kami juga menyatu tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah tinggal di dalam kami dan kami pun tinggal bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kasih karunia, setiap Injil yang ada itu sudah bukan menjauh dalam setiap kehidupan kami, namun itu sudah menyatu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya setiap tindakan langkah kami semuanya berpusat kepada Injil Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pokok-pokok permohonan yang ada Tuhan. Kami juga berdoa buat perdamaian bangsa-bangsa Bapak. Kiranya Engkau memberkati setiap bangsa-bangsa yang ada, meskipun saat ini situasi yang tidak enak Tuhan, ada perpecahan, ada pertikaian, tapi kami percaya Tuhan ada campur tangan Tuhan yang mendamaikan, ada campur tangan Tuhan yang menjaga setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan di tengah penderitaan anak-anak-Mu ini, kami percaya kami akan melihat Tuhan setiap mereka yang tersakiti, setiap mereka yang
mengalami kesesakan. Ini kami percaya Tuhan, di tengah rasa itu mereka melihat ada campur tangan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap proses vaksinasi. Kami mengucap syukur Tuhan kalau misalnya dalam beberapa minggu terakhir ini penyebaran Omikron mengalami penurunan. Kami terus berdoa Tuhan, biar setiap penyebaran virus ini dapat segera teratasi. Dan kami ini jadi satu kabar baik ketika pandemi akan berakhir menjadi sebuah endemi Tuhan. Bapak, Engkau mau campur tangan setiap proses yang ada, pemerintahan, setiap tim kesehatan, setiap kementerian, setiap para ahli gizi, semuanya Tuhan, campur tangan-Mu nyata sempurna. Jangan biarkan setiap anak-anak-Mu merana, jangan sampai Tuhan mereka berjalan sendirian. Kami percaya Tuhan, di tengah masa sulit ini, kami percaya kami tetap bisa melihat Tuhan. Ada campur tangan Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Berkati setiap teman-teman kami, mungkin kerabat keluarga kami yang harus Engkau izinkan untuk mengalami masa karantina. Biarlah di masa karantina ini Tuhan boleh sama-sama iman mereka boleh bertumbuh, imun mereka juga Tuhan boleh ditingkatkan. Kami percaya Tuhan, setiap masa karantina menjadi satu kesempatan yang baik untuk sama-sama berdiam diri dekat bersama dengan Engkau Tuhan. Sertai mereka dalam proses recovery-nya. Apapun jangan biarkan virus kuman yang lainnya pun mampu Tuhan merusak dalam kesehatan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau misalnya kami diizinkan untuk memberikan yang terbaik atas peradaban kerajaan-Mu Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan ini, biarlah boleh semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya kami memberi bukan supaya kami diberkati, kami bukan karena transaksional Tuhan, tetapi kami percaya kami memberi karena Engkau terlebih dahulu yang telah memberkati kami, dan kami pun mau mengimpartasikan setiap berkat yang ada Bapa. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Sambil persembahan dijalankan akan ada beberapa pengumuman. Yaitu yang pertama, jangan lupa minggu depan kita akan kembali menyelenggarakan ibadah secara onsite ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk hadir ibadah youth setiap hari Minggu jam 12 siang ya di tempat ini. Dan untuk minggu depan kita akan ada ibadah spesial Sunday service, di mana acaranya tetap jam 12 siang. Kita akan dilayani pendeta tamu, pendeta Joy Manik dari Surabaya. Jadi teman-teman bisa hadir kalau mau ajak teman, kerabat untuk hadir sama-sama dalam ibadah youth minggu depan spesial ini. Teman-teman boleh hadir, boleh diajak untuk sama-sama beribadah dengan kita. Dan itu saja pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat
Berkat kesempatan yang indah yang luar biasa Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Untuk hari ini kami boleh berbakti kepadamu Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan. Bahkan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap ibadah kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan setiap firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah-buah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir, mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan siang hari ini. Tuhan menilik setiap hati kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati setiap kami dengan sukacita, damai sejahtera dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa atas setiap usaha pekerjaan kami, studi sekolah kami, keluarga rumah tangga kami, bahkan pelayanan kami mengiring Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan semuanya berhasil. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.